sini kebetulan salah satu narasumber itu adalah termasuk seorang guru. Nah, mari kita kupas tuntas bagaimana latar belakang narasumber kami sebelum memutuskan untuk menjadi seorang guru. Check it out, let's go. Tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kita bertanya-tanya, mari kita perkenalkan dulu narasumber kita yang sekarang ada di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya dari Jamarisa. Biasa anak-anak atau teteh anak didik Ambu mengatakan Ambu dengan sebutan Ambu ya. Ambu itu artinya adalah ibu sebetulnya ya. Nama Ambu kan panjang ya, jadi cukup panggil aja Ambu Iva pakai V tapi ya bukan pakai P. Kalau pakai P kan pelajaran ya, apa ya pengetahuan alam, ini pakai V gitu ya. Ambu itu bahasa Sunda gitu ya, bahasa Sunda yang artinya adalah ibu sebetulnya gitu ya. Jadi nggak usah ibu Ambu tapi Ambu Iva saja gitu ya. Nah kemudian Ambu mengajar di jurusan 4 jurusan di SMA Negeri 1 Bandung sejak 2019 ya. Kalau mengajarnya sendiri sih sudah lama ya, dari 2011 sampai sudah mengajar, tapi belum di sini. Tapi kalau di SMA Negeri 1 Bandung dari 2019 ya. Ada lagi yang ingin diketahui? Baik ya. Iya. Terima kasih ya Bu. Sebelumnya di sini saya ingin bertanya, apakah menjadi seorang guru itu memang impian Ambu atau sebenarnya ada kebetulan di dalamnya? Bicara tentang my dream ya. Di dunia pekerjaan sebetulnya dulu Ambu bukan bekerja sebagai guru gitu ya, karena dengan latar belakang Ambu di bidang informatika ya, di bidang komputer. Tentu saja banyak bidang yang linear dengan pekerjaan komputer tersebut gitu. Tetapi kenapa Ambu memilih sebagai guru gitu? Nah jadi dulu itu nenek Ambu itu adalah seorang kepala sekolah gitu ya. Dulu mah namanya bukan sekolah kan SD ya, sekarang mah ya sekolah dasar gitu ya. Kalau dulu masih SR, sekolah rakyat gitu, yang nulisnya juga pakai batu. Bayang ya kalau pakai sekarang mah kan ya buku kita bisa bawa pulang ya. Nah kalau dulu pakai batu, jadi kita tuh harus ingat apa yang ditulis. Nah pakai kapur, ditulis pakai kapur di batu. Nah nanti kalau udah selesai pelajaran satu dihapus tuh gitu ya. Nah dari cerita-cerita yang Ambu dapat dari nenek gitu ya, merasa terinspirasi gitu ya. Sebetulnya dari keluarga sendiri itu kebanyakan bekerjanya itu di bidang kesehatan. Ada yang sebagai di peternakan gitu ya, kakak Ambu di peternakan, kemudian ada yang akper di perawat gitu ya. Nah Ambu sendiri sekarang bekerja sebagai dokter dari komputer, tapi ya bukan dokter dari manusia gitu ya. Nah itu perbedaannya Ambu di antara keluarga yang lain. Nah tapi kalau disebut sebagai impian, mungkin Ambu lebih menyebutnya sebagai doa gitu ya. Karena dulu sebelum bekerja di sini, Ambu bekerja juga di Telyu ya, kalau sekarang mah Telyu, dulu namanya Stisi Telkom. Telkom University ya. Nah, Ambu dulu bekerja di sana. Tapi bukan sebagai dosen gitu. Tapi kerja yang lain, maksudnya kayak kayak caraka atau ya yang office girl, office boy gitu ya. Pokoknya semua aspek di kantor itu menyebutkan ke Ambu itu berguru. Padahal Ambu nggak ngajar di sekolahan gitu ya. Mungkin itu adalah doa juga, mungkin seperti itu. Nah jadi dari situ Ambu memang mengambil sertifikat untuk mengajar, maka ya sampai sekarang Ambu mengajar gitu. Itu mungkin ya. Terima kasih atas jawaban Ambu yang sangat menginspirasi. Di sini pertanyaan selanjutnya itu, apa sih motivasi Ambu untuk menjadi seorang guru? Oke, motivasinya ya, motivasi menjadi seorang guru. Tadinya sebetulnya berpikirnya adalah
Pertama, kok pekerjaannya jadi guru itu enak ya waktunya. Siswa libur ikut libur gitu kan ya. Kalau di kantor nggak bisa gitu ya. Kalau di kantor kan anak-anaknya pada libur sekolah, tetap aja orang tuanya pada masuk kerja gitu kan ya, rata-rata seperti itu. Pertama dari waktu, karena seorang perempuan apalagi sudah berkeluarga ya, itu membutuhkan waktunya double ya. Jadi maksudnya ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk pekerjaan kalau memang mau berkarir. Dan karir sebagai guru ini kalau menurut Ambu itu paling paling baik lah, paling bagus gitu dibandingkan pekerjaan yang lain gitu ya. Ini hanya menurut Ambu gitu, dan memotivasi untuk menjadi seorang guru gitu dari situ. Kemudian setiap harinya Ambu bukan orang yang introvert, jadi Ambu tuh tidak bisa diem sendiri. Jadi harus bertemu dengan banyak orang gitu. Nah dari situ pekerjaannya apa ya? Kalau yang harus ketemu terus sama banyak orang gitu ya. Nah salah satunya menjadi guru gitu kan. Nah katanya sih itu membuat juga awet muda gitu. Katanya kan karena kan kita terus bermain dengan anak yang seusianya mungkin 16-17 tahunan ya. Nah seperti itu. Jadi Ambu juga kayak rasanya sekarang tuh belum tua aja, tetap aja merasa di umur-umur seperti itu gitu ya. Itu mungkin yang menjadi motivasi Ambu awalnya ingin menjadi guru. Baik, terima kasih Ambu karena sudah menjawab 2 pertanyaan dari kami dengan sangat baik dan ya memotivasi kami juga. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya dengan Viola pamit undur diri. Sekarang kita mau menghilang. Nah selanjutnya kita bakal kepoin Ambu sama beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana proses Ambu menjadi seorang guru? Oke, menjadi seorang guru tentunya awalnya Ambu tidak kebayang ya, karena memang sekolah juga seperti Akang Teteh mungkin ya, anak-anak Ambu di sekolah ketika memilih mau SMA apa SMK gitu kan ya, itu bingung juga ya pertamanya ya, nggak tahu ya kenapa saya harus masuk ke sini gitu ya. Mungkin ada yang diminta oleh orang tua, atau mungkin ada keinginannya sendiri gitu ya, ingin masuk ke sini karena memang saya berbakat di sini misalkan seperti itu ya. Di jurusan akuntansi mungkin saya senang matematik, saya senang berhitung gitu ya, jadi masuk ke akuntansi gitu ya. Kemudian senang perkantoran, jadi saya masuk ke perkantoran misalkan seperti itu. Nah Ambu sendiri waktu awal memang menunjukkan kesukaan terhadap komputer awalnya gitu kan. Nah dari kesukaan itu mengerjakan sesuatu dengan suka kan berarti jadi senang ya, jadi ngerjainnya happy gitu. Nah dari situ Ambu langsung minta kepada orang tua untuk dimasukkan sekolah ke jurusannya, pokoknya jurusan yang berkaitan dengan komputer gitu. Nah di sana ternyata komputer tuh luas gitu ya, luas semuanya dipelajari gitu ya. Nah malah dulu parahnya ketika kuliah Ambu tuh senangnya jaringan gitu ya. Nah sampai pengalaman kerja sempat nih kerjanya itu di perusahaan orang Korea. Nah orang Korea itu tidak seperti yang dilihat oleh Akang Teteh di drakor ya. Kan opa-opa tuh pada baik hati tidak sombong ya. Nah ternyata tidak, sebaliknya ya. Kalau di dunia kerja mah ya justru mereka sangat tegas gitu ya, sangat tegas. Nah dari situ banyak hikmah yang bisa diambil ya. Artinya kita teh nggak boleh lembek gitu ya. Jadi maksudnya teh kalau bahasa Sundanya nih ya, kasentak dikit tuh ya langsung nggak mau, saya mah nggak mau ke sekolah lagi, gurunya galak misalkan gitu. Nah mental kita itu dapatlah di situ ya. Dari situ Ambu berproses, Ambu merasakan bekerja ke orang lain kayak gimana ya gitu ya, bekerja di orang lain seperti apa gitu. Nah ternyata oh ya beginilah bekerja di orang lain, hikmahnya yaitu mentalnya bisa lebih kuat. Nah dari situ tapi bukan di sini sepertinya passion saya gitu. Di sana mulai merasa. Dari situ ya udah deh kuliah lagi gitu ya. Mau ambil kuliah lagi, tapi kuliah sambil kerja ya, karena kalau sudah bekerja kuliah lagi itu kayak rasanya udah tahu uang,
Jadi malas lah, ngapain kuliah lagi ngabisin uang gitu kan, kesannya seperti itu. Tapi sebetulnya tidak seperti itu gitu ya. Nah dijalanin tuh kuliah sambil sambil bekerja. Di tempat kerja itu ya tadi yang Ambu sampaikan di awal, di tempat kerja semuanya mengatakan Ambu sebagai bu guru karena memang Ambu mengambil sertifikatnya sekolahnya sekolah keguruan gitu. Di sana memang pertamanya adalah diminta oleh orang tua gitu ya, orang tua minta adalah itu jadi guru gitu ya, ikutan sertifikat mengajar. Akhirnya dijalani nurut ya sama orang tua, kan baik ya nurut sama orang tua mah gitu, udah tahu asam garam kehidupan lah ya, jadi tahu mungkin yang baik untuk anaknya seperti apa. Akhirnya dari sana sambil kuliah sambil bekerja menjalani pekerjaan yang ada, kemudian akhirnya ya sudah oke, Ambu nyoba untuk ngajar di sekolah gitu ya. Nah dari ngajar itu akhirnya didapatlah pengalaman yang yang ketika kita bisa membuat, kan kalau kita kerja ya sama barang, sama komputer, sama benda gitu ya. Nah paling ini kalau tadinya berantakan jadi rapih, oke lah. Paling kalau misalkan kayak jurnal belum bisa diselesaikan, kalau udah selesaikan rasanya nikmat banget gitu kan, yang bisa terselesaikan nikmat banget gitu. Nah kalau ini bekerja dengan manusia, artinya bisa membuat manusia lain lebih cerdas, berbagi ilmu gitu ya. Nah dari situ muncullah kenikmatan tersendiri gitu, yang tidak bisa dinilai dengan apapun gitu. Jadi dari situ oh iya ya enak ya jadi guru tuh gitu. Jadi bahkan kalaupun pekerjaan di dunia lain, misalkan di dunia lain maksudnya bukan di alam gaib ya, di bidang lain gitu ya, di bidang lain lebih menjanjikan dari segi finansial lah gitu ya, sepertinya Ambu lebih nyaman, mencarinya nyaman. Makanya Ambu memutuskan adalah kemudian menjadi guru saja, karena di sini sudah mendapat yang namanya nyaman. Suka dan duka ya menjadi seorang guru. Kalau ngomongin dukanya sih kayaknya dukanya paling dari segi finansial mungkin ya. Finansialnya katanya kan di bawah banget rata-rata, sepertinya seperti itu. Tapi kalau dirasakan lagi menjadi seorang guru tuh banyak hikmahnya memang gitu ya. Ketutup sama sukanya gitu ya. Jadi sukanya tuh banyak gitu ya. Tadi Ambu sudah sampaikan di awal, yang pertama adalah ketemu terus sama Akang dan Teteh gitu kan ya, itu teh bikin awet muda teh bener gitu ya. Jadi kayak obrolannya juga nggak nyambung dengan ya, jadi obrolan teh terus aja diupdate karena Ambu juga mengikuti umurnya gitu ya, nggak mungkin dong ngobrolinnya yang zaman Ambu gitu kan ya, ternyambung dan nggak nyambung gitu. Nah dari sukanya itu dukanya sih tertutupi lah gitu ya, dukanya tertutupi. Cuman dari segi dukanya sih sebenarnya nggak ada lah, bisa dibilang nggak ada gitu ya, tidak ada dukanya, hanya sukanya banyaknya gitu ya, sukanya. Karena memang pekerjaan sebagai guru di dunia pendidikan itu benar-benar menyenangkan karena selain berbagi ilmu, berarti kan kita juga kan ada 3, kalau di agama di Muslim ya ada 3 hal yang tidak akan mati, tidak akan putus sampai kita kembali ke liang lahat. Nah salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat kan, nah gitu ya, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat gitu kan ya. Nah dari ilmu yang bermanfaat ini akhirnya Ambu mendapatkan ya bener ya, dengan anak seneng bisa gitu ya, yang tadinya nggak bisa jadi bisa, itu kan suatu progres ya. Nah dari situ itu bangga aja gitu. Nah itu sukanya gitu ya. Kalau dukanya sih ya misalkan bertemu dengan anak yang sebetulnya Ambu tuh seneng. Kalau dulu sih mungkin pertama emang eta budak meni bangornya gitu ya. Nah sebetulnya nggak ada anak nakal, tidak ada anak bodoh. Yang ada mungkin belum bisa gitu ya, berarti akan bisa gitu. Kalau tidak malas. Itu aja sih gitu ya, untuk suka dan duka. Oke, kalau bicara kendala
kalau dari segi ini ya, jadi kan dulu Ambu backgroundnya bukan sarjana pendidikan. Nah, jadi dari segi administrasi gitu ya, Ambu tuh sebenarnya keteteran waktu awal-awal tuh gitu. Tapi kan karena dengan berjalannya waktu, karena mau belajar ya otomatis bakal bisa kan gitu. Jadi akhirnya ya udah belajar dari yang sudah lama ya, yang sudah senior mengajar, melihat oh kayak gini ya, oh administrasinya seperti ini yang harus dilakukan. Bukan hanya, kalau dulu tuh Ambo ngajar tuh benar-benar ngajar aja, hanya transfer ilmu gitu kan ya. Nah seperti itu. Kemudian dijadikan wali kelas. Nah dari situ tahu oh sebetulnya ngajar tuh bukan hanya kita berbicara tentang materi yang disampaikan, tapi ada juga kita harus bagaimana berperilaku di depan anak. Bukan hanya anak berperilaku di depan guru, tapi guru depan anak pun harus seperti apa gitu kan ya. Itu semuanya dibahas kalau menjadi seorang guru gitu. Kendala awal ya itu sih ya. Kemudian dari segi berpakaian, yang dulunya kan Ambu tomboy ya kalau dulu tuh. Jadi karena jurusannya kan jurusan yang minimal banget perempuan gitu. Nah jadi agak menyesuaikan pertama gitu kan ya, yang tadinya suka pakai celana terus gitu ya. Nah akhirnya ya nyoba-nyoba kesini pakai rok kayak gitu-gitulah ya, dari segi penampilan gitu sih paling ya untuk kendala-kendala. Cuman kendala yang besar gitu paling menghadapi orang tua ya, sebagai wali kelas menghadapi anak yang bermasalah di keluarga. Nah itu mungkin karena bervariasi ya gitu ya, karena maksudnya sekarang jadi wali kelas di kelas 10 misalkan, nanti menjadi wali kelas di kelas 12 itu rasanya beda gitu, masalahnya pun beda tingkat tuh ternyata beda masalah gitu. Masalah yang ada tuh beda gitu, seperti itu sih. Jadi oke gitu dari situ. Tapi dari setiap ini pasti ada hikmahnya yang Ambu ambilnya seperti itu. Ketika menjalankannya pasti susah gitu ya. Kayak misalkan ini kenapa ya kok kayak gini, kayak anak tuh nggak mau nurut aja sih, padahal kan saya tuh wali kelasnya misalkan kayak gitu ya. Padahal kan anak itu tuh sebenarnya baik kayak gitu-gitu. Cuman ya gimana lagi, memang kita tidak bisa menyamakan didikan kita sama didikan orang tuanya di rumah kan gitu ya. Mungkin di sekolah itu hanya 10%-nya gitu kan. Nah 90%-nya adalah didikan orang tuanya dari bayi kan ya. Mungkin tata-tata di sini juga dari bayi didikannya seperti apa, tidak bisa dibawa ke sini harus nyambung dengan didikan yang Ambu mau terapkan, nggak bisa gitu ya, pasti berbeda-beda gitu. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan untuk pendidikan. Selanjutnya bakal ada teman-teman kita yang bakal nanya sama Ambu. Kita pamit dulu. Nah baik Ambu, tadi kan ada teman-teman kita yang lain yang menanya Ambu. Nah sekarang tuh giliran kita buat nanya dulu Ambu. Jadi gimana sih perasaan Ambu setelah mimpi Ambu menjadi seorang guru tuh bisa tercapai? Jadi di awal juga udah dijelasin ya, sebenarnya ini bukan mimpi tapi adalah doa ya, doa dari keluarga, doa dari teman-teman kayak gitu ya. Nah jadi mungkin dari doa itu gitu ya, setelah terwujud gitu ya, berarti kita sebagai Ambu sekarang sudah sebagai guru gitu ya, adalah ingin menjalankan gitu ya, menjalankan dengan apa, dengan baik tentunya gitu ya. Nah karena ingin menjalankan dengan baik berarti butuh adanya usaha gitu kan ya. Nah usaha yang dilakukan itu adalah dengan belajar dan terus belajar gitu kan ya. Belajarnya itu bukan hanya dari buku, tapi Ambu bisa langsung belajar dari lapangan ya, artinya bertemu langsung dengan yang tadi Ambu sebutkan ya. Jadi kalau mungkin Ambu dulu kuliah itu tentang komputer, hanya dengan komputer, dengan benda mati gitu ya bekerja tuh. Sekarang di lapangan bertemu dengan orang-orang gitu kan ya. Nah itu lebih kepada mewujudkan si mimpinya ini gitu ya, jadi baik gitu, seperti itu. Ya mudah-mudahan sih, karena kan tanggung jawabnya berat ya, tanggung jawabnya itu berat, karena kalau guru itu kan berarti Ambu kasih ilmunya salah, berarti mungkin nanti muridnya Ambu jadi guru lagi, ngajarinnya salah lagi karena dari Ambunya salah
terus gitu kan ya. Nah seperti itu, walaupun memang janjinya Allah memang besar juga ya pahalanya ya sebagai guru itu, seperti itu. Oke, baik, tadi pertanyaannya sudah terjawab ya Dinda. Selanjutnya terakhir nih Bu ya, bagaimana sih pesan dan kesan Ibu selama jadi seorang guru? Sangat membahagiakan. Ya kesannya selama ini sih ya, sejauh ini menyenangkan sih ya, menyenangkan. Aku dulu pernah sebelum di di lembaga yang formal juga pernah mengajar di kursusan gitu ya. Jadi kayak metode mengajar anak dengan menggunakan jaritmatika. Nah, pernah gitu ya. Pernah dengar jaritmatika? Pernah ya. Jadi kita nggak pakai alat ya. Kalau berhitung biasa pakai kalkulator, ini cukup dengan jari kayak gitu. Jadi kalau Ambu tuh memang orangnya apa ya? Jadi lebih ke menyalahkan kalau ada yang salah dari suatu kejadian, jadi ngukurnya tuh ke diri sendiri dulu. Jadi nggak yang langsung kamu nih salahnya kamu, makanya ini gagal gitu ya, nggak seperti itu. Tapi lebih ke wah ini kalau gagal berarti memang dari saya nih kayaknya ada yang salahnya gitu ya, apa sih yang harus diperbaikinya gitu ya, seperti itu. Jadi selama ini kalau kesannya menyenangkan sih gitu ya, menyenangkan itu aja sih kalau jadi guru. Terus kalau pesan untuk siapa nih, untuk teman-teman yang mau jadi guru juga gitu. Ya mungkin ya untuk nantinya yang ada yang bercita-cita menjadi guru gitu ya, gapailah cita-citamu ya, karena memang hidup kita harus dari mimpi dulu, tapi tidak langsung tidur kan, mimpi ada di tidur ya. Nah tapi bagaimana mimpi itu agar menjadi nyata harus dipikirkan gitu ya. Nah jadi bukan mimpinya tuh bukan bunga tidur, tapi mimpi yang kita harus rencanakan, seperti itu pesannya gitu ya. Kalau memang betul-betul itu sudah menjadi cita-cita, gimana pun caranya silahkan diusahakan gitu ya. Karena tidak ada usaha yang sia-sia gitu ya, pasti semua juga tidak ada yang kebetulan gitu ya. Ambu tidak kebetulan jadi guru karena memang ada basicnya, dari atasnya ada ya nenek yang jadi guru gitu. Walaupun ternyata ke bawahnya kan di dunia kesehatan ya, padahal semua di dunia kesehatan, tiba-tiba Ambu sendiri di dunia pendidikan kayak gitu. Nah jadi kalau buat Akang Teteh, teman-teman di sini gitu ya, kalau mau ada yang bercita-cita menjadi apapun gitu ya, tapi harus yang baik ya gitu ya. Jangan sekarang mah kan katanya cita-cita teh semakin, kalau dulu Ambu waktu kecil kalau punya cita-cita teh berubah-ubah ya kan, waktu kecil ya. Jadi misalkan sekarang pengen jadi polisi, nanti ngelihat dokter pengen jadi dokter, ngelihat jadi pengen juga gitu. Nah sekarang anak-anak sekarang kan ngelihatnya mungkin di dunia handphone mungkin seperti itu ya, di gadget gitu. Jadi banyak kan yang cita-citanya pengen jadi YouTuber, pengen jadi penjaga warnet misalkan ya, seperti itu. Nah itu semuanya harus ada usahanya gitu ya. Tapi usahakan ambil cita-cita itu yang paling tinggi dulu levelnya gitu ya, bukan mengecilkan seorang penjaga warnet, tapi usahakan mimpinya adalah memiliki warnet gitu dulu gitu ya. Jadi nanti kalau sudah memiliki warnet pasti jaga warnet ya kan, gitu kan. Nah seperti itu mungkin ya pesan dan kesan Ambu sebagai guru. Nah, Bu tadi kan kesan dan kesan selama menjadi guru. Nah sekarang kesan dan kesan buat kita nih, buat yang gimana sih perasaan Ambu abis ikut podcast aja? Oh gitu ya. Mudah-mudahan ini awalnya adalah tugas. Nah tapi mudah-mudahan ini silahkan diteruskan gitu ya, buat sebaik mungkin ya. Nah sebaik mungkin ini banyak faktornya ya. Nah silahkan dikerjakan sebaik mungkin. Ini tahapannya sudah dikerjakan dengan benar ya, maksudnya dengan baik. Sekarang di tahap masih praproduksi. Nanti Ambu lihat produksinya seperti apa, kemudian nanti hasil akhirnya seperti apa.
Nah, lanjutkan, jangan hanya di episode ini saja. Mudah-mudahan bisa bikin podcast untuk sekolah kita tercinta ini, gitu ya. Jadi nanti podcastnya ini bisa dinikmati oleh semua orang, bahkan mungkin nanti tetehnya ini udah punya punya adik, anak gitu ya, bisa dinikmati gitu kan ya. Wah nanti tuh ada mamah tuh ada di TV misalkan kayak gitu ya, udah pada terkenal gitu ya untuk podcast Enjoyable gitu ya. Itu ya, sukses untuk podcast Enjoyable.